DPM PTS PT TK Balangan gelar ekspos awal penyusunan peta potensi investasi. Implementasikan karya P5 SMP Negeri 2 Lampehong gelar pentas seni. Ciptakan lulusan siap kerja SMK Negeri 1 Batu Mandi gelar Jover. Jelang Nataru, Pemkab Balangan lakukan sidak harga di pasar. BPBD Balangan tetapkan status siaga darurat bencana Batingsor. Bupati Balangan harapkan integrasi ekraf dan wisata kota mampu tingkatkan PAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Bella Kirarendra, berikut penerbangan selengkapnya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan lakukan ekspos awal penyusunan peta potensi investasi dan investment project ready to offer di Aula Wisma Manyandar, Kecamatan Paringin, Selasa 12 Desember 2023. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau DPM PTS PT 2K Kabupaten Balangan lakukan ekspos awal penyusunan peta potensi investasi dan investment project ready to offer atau IPRO di Aula Wisma Manyandar, Kecamatan Paringin, Selasa 12 Desember 2023. Disampaikan Kepala DPM PTS PT 2K Balangan, Afriani, bahwa penyusunan peta potensi investasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi yang akurat kepada investor mengenai potensi dan peluang investasi unggulan yang ada di Kabupaten Balangan. Selain mempermudah para calon investor untuk berinvestasi, penyusunan peta potensi investasi ini juga akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah. Ini yang menjawab. Hasil kajian ini yang menjawab, karena di situ ada rekomendasi-rekomendasi. Mudah-mudahan kajian ini bisa tersampaikan ke pihak investor di luar sehingga mereka tahu apa yang mau dilakukan di Balangan. Intinya seperti itu. Sehingga dengan adanya penyusunan peta potensi investasi tersebut, pihaknya mengharapkan bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi masyarakat ke depan. Kalau misalnya kebijakan atau keputusan itu tanpa didasari adanya kajian atau ada semacam hal-hal yang sifatnya keilmiahan, biasanya tidak pas sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak pas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kita juga bingung. Tapi dengan adanya kajian yang berkenaan dengan peta potensi dan maupun IPRO ini, kita bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat bagi masyarakat ke depan. Sementara itu, Kabid P5M DPM PTS PT 2K Balangan, Rafiul Amal, juga mengharapkan hasil dari sebuah kajian ini bisa meningkatkan investasi Kabupaten Balangan. Ini adalah meningkatnya investasi Kabupaten Balangan. Jadi dari tahun 2021, 2022, 2023 kita optimis akan meningkat, apalagi ditambah dengan kajian-kajian seperti ini. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMP Negeri 2 Lampehong adakan pentas seni dalam rangka mengimplementasikan karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 2 Lampehong, Desa Tanah Abang Kiri, Kecamatan Lampehong, Selasa 12 Desember 2023. SMP Negeri 2 Lampehong adakan pentas seni dalam rangka mengimplementasikan karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 di SMP Negeri 2 Lampehong, Desa Tanah Abang Kiri, Kecamatan Lampehong, Selasa 12 Desember 2023. Selain pentas seni, acara juga diisi dengan kegiatan pameran karya dan bazar kewirausahaan yang diikuti oleh para pelajar. Melalui kegiatan karya P5 ini, para pelajar dilatih untuk lebih kreatif, berpikir kritis, mencintai budaya dan lingkungan, serta dituntut untuk menjaga dan mengembangkan budaya yang berwawasan lingkungan. Dikatakan Kepala SMP Negeri 2 Lampehong Abdul Rashid,
bahwa dalam kegiatan pentas seni yang digelar tersebut turut menampilkan sejumlah tarian dan lagu-lagu khas Banjar. Kegiatan pada hari ini diisi oleh pentas seni yang menampilkan seni-seni yang telah dilatihkan kepada siswa berupa tarian, kemudian lagu bahasa Banjar, dan juga ada kesenian tradisional seperti ngadihin dan bela diri silat. Kemudian pada pameran kami menampilkan ada 3 macam pameran dari produk produk siswa, pembuatan keripik pisang, kemudian keripik dari singkong, serta keripik dari jagung. Ya, kemudian ada lagi kerajinan dari anyaman purun yang dihiasi. Selanjutnya untuk kegiatan yang seterusnya adalah kami gaya hidup berkelanjutan, tapi hanya memulai dulu karena gaya hidup berkelanjutan adalah kami menanam tanaman hortikultura. Semoga dengan proyek-proyek P5 ini kita bisa memberikan kepada siswa berupa keterampilan, karena di kurikulum Merdeka ini kita banyak memberikan pengetahuan siswa berupa proyek. Tak lupa Abdul Rashid juga mengucapkan terima kasihnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan atas dukungannya dalam mensukseskan acara tersebut, melalui dari sumber daya manusianya, pembelajaran paradigma baru serta digitalisasi sekolah. Terakhir, Abdul Rashid berharap melalui karya P5 ini bisa memberikan pengetahuan yang luas kepada pelajar tentang apa itu keterampilan dan seni. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMK Negeri 1 Batumandi yang tergabung dalam Sekolah Pusat Keunggulan adakan kegiatan Job Fair 2023 yang digelar selama 2 hari bertempat di lapangan utama SMK Negeri 1 Batumandi, Kecamatan Batumandi, Selasa 12 Desember 2023. SMK Negeri 1 Batumandi yang tergabung dalam Sekolah Pusat Keunggulan adakan kegiatan Job Fair 2023 yang digelar selama 2 hari bertempat di lapangan utama SMK Negeri 1 Batumandi, Kecamatan Batumandi, Selasa 12 Desember 2023. Dalam Job Fair ini turut menghadirkan sejumlah stand UMKM dari SMK Negeri 1 Batumandi yang menyediakan berbagai macam produk olahan serta pertunjukan musik panting, akustik, tari, pameran vokasi, fashion karnaval, dan talk show. Acara yang dibuka oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Balangan, Hasmiati, sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya kegiatan Job Fair di SMK Negeri 1 Batumandi yang merupakan SMK unggulan se-Kalimantan Selatan. Hasmiati mengharapkan melalui Job Fair ini bisa memudahkan para pelajar yang sudah lulus untuk bersiap diri dalam bekerja dan berwirausaha maupun melanjutkan ke perguruan tinggi. Sehingga hal itu nantinya bisa berdampak terhadap penurunan angka pengangguran di Kabupaten Balangan melalui kemampuan dan bakat yang sudah dimilikinya saat belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Batumandi, Ernawati, mengatakan kegiatan Job Fair merupakan rangkaian dari Sekolah Pusat Keunggulan untuk menjaring kemitraan bersama instansi pemerintah daerah, yang mana Job Fair bertujuan agar nantinya keterserapan dari alumni SMK Negeri 1 Batumandi bisa 100% siap bekerja dan berwirausaha di bidangnya masing-masing. Kegiatan hari ini kita melanjutkan rangkaian kegiatan dari Sekolah Pusat Keunggulan. Di tahun ketiga kita melaksanakan kegiatan Job Fair dan kita akan menjaring kemitraan atau kerjasama dengan instansi maupun IDUKA yang ada di Kota Balangan. Terakhir, Ernawati menuturkan dengan adanya dukungan dan apresiasi dari seluruh pihak, diharapkan lulusan dari SMK Negeri 1 Batumandi bisa diterima dan siap bersaing di dunia kerja guna memajukan Kabupaten Balangan. Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan sidak dalam rangka pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Pasar Batumandi, Kecamatan Batumandi, Selasa 12 Desember 2023.
Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan sidak dalam rangka pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok jelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Pasar Batu Mandi, Kecamatan Batu Mandi, Selasa 12 Desember 2023. Sidak dilakukan oleh tim pengendali inflasi daerah Balangan bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan serta sejumlah unsur terkait dalam menjaga kestabilan harga sekaligus menjamin stok pangan pada sejumlah titik. Disampaikan JE Penjamin Mutu Produk Kabupaten Balangan Asbid, bahwa untuk saat ini bahan sembako yang dominan dibeli oleh masyarakat yaitu bawang merah, minyak goreng curah, tepung, cabai merah dan hijau, telur dan beras. Diketahui saat sidak berlangsung harga kebutuhan pokok cenderung stabil, namun tetap ada beberapa kenaikan harga seperti pada beras dan cabai hijau serta penurunan harga pada telur, cabai merah dan bawang merah. Yang mana beras biasanya Rp13.000 kini Rp15.000 per liter, kemudian cabai hijau Rp80.000 per kilogramnya menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Sedangkan cabai merah dan bawang putih mengalami penurunan dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya, dan bawang merah Rp26.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil sidak untuk harga bapokting di Balangan, semuanya masih terbilang aman terkendali. Tidak ada mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yaitu masih dalam batas wajar. Masita dan juru kamera M. Padli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor, BPBD Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi bersama lintas sektor di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Rabu 13 Desember 2023. Sebagai upaya antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor atau batingsor, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Balangan adakan rapat koordinasi bersama lintas sektor di Aula Benteng Tundakan Paringin Selatan, Rabu 13 Desember 2023. Rakor dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan tentang antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir, cuaca ekstrim, longsor dan gelombang pasang di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 atau 2024. Selain itu, rakor juga digelar atas dasar press release BMKG Provinsi Kalimantan Selatan tentang perkiraan musim hujan di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut informasi dari BMKG Provinsi Kalimantan Selatan, Yosef Luki Dwi Prasetya, saat ini Kabupaten Balangan sudah memasuki musim hujan dan diprediksi akan mengalami puncak penghujan pada Desember 2023 dengan kategori hujan normal. Menanggapi hal ini, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Balangan Haji Rahmi menyampaikan hasil rapat berdasarkan rilis BMKG. Diketahui bahwa puncak musim hujan di Kabupaten Balangan akan terjadi pada bulan Desember. Oleh sebab itu, dalam rangka kesiapsiagaan, maka pemerintah Kabupaten Balangan melalui BPBD telah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor sejak Desember 2023 hingga Juni 2024. Dan agak panjang tahun ini kita akan memasuki musim hujan sampai diperkirakan antara bulan Mei sampai bulan Juni, sehingga berdasarkan rilis BMKG tersebut dan hasil diskusi kita, maka Kabupaten Balangan mulai hari ini Rabu 13 Desember 2023 menetapkan status siaga darurat banjir, tanah longsor dan angin puting beliung sampai pada bulan Juni 2024. Adapun langkah yang dipersiapkan mengenai kesiapsiagaan ini, pihaknya juga terus menjalin kerjasama dan koordinasi yang intens dengan semua pihak dan TNI Polri, serta mempersiapkan segala peralatan dan personel untuk penanganan di lapangan. Dan kemudian kita tindak lanjuti dengan pendirian posko induk untuk kebencanaan sebagai kendali operasi apabila terjadi bencana.
dan juga melakukan monitoring di wilayah-wilayah sesuai dengan peta rawan bencana kita, terutama bencana banjir, untuk kita terus antisipasi dan monitor agar kita dapat memberikan informasi sejak dini kepada masyarakat dan warga kita. Nadia dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melaksanakan ekspos akhir kajian peningkatan PAD dengan mengembangkan ekonomi kreatif melalui wisata kota di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 14 Desember 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapedalitbang Kabupaten Balangan melaksanakan ekspos akhir kajian peningkatan PAD dengan pengembangan ekonomi kreatif melalui wisata kota di Aula Benteng Tundakan, Paringin Selatan, Kamis 14 Desember 2023. Atas nama pemerintah daerah Bupati Balangan Abdul Hadi sangat berterima kasih kepada tim peneliti dari LPPM OLM Banjarmasin yang telah menyampaikan ekspos akhir untuk pengembangan ekowisata ini. Abdul Hadi mengharapkan melalui hasil kajian tersebut bisa memberikan manfaat khususnya dalam penataan kota, pengembangan wisata, dan peningkatan PAD di Kabupaten Balangan. Mudah-mudahan hasil penelitian ini kena teranggarkan dan masuk ke dalam perencanaan di setiap SKPD yang terkait itu. Adapun Kepala Bapedalitbang Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni dalam sambutannya mengatakan ekspos akhir ini belum mencapai final 100%. Dikarenakan masih ada saran dan masukan yang terus dikoordinasikan bersama seluruh pihak. Sebenarnya dengan kajian ini harapannya kebijakan-kebijakan untuk pengembangan wisata, terutama wisata kota di samping juga wisata alam menjadi lebih terarah, fokus karena didasarkan hasil kajian. Sementara itu, tim peneliti LPPM OLM Banjarmasin Rahma Yuliani mengatakan untuk ekspos akhir pihaknya telah melakukan sejumlah penyusunan konsep dan strategi peningkatan PAD melalui integrasi ekrab dan wisata kota, yang mana dari 3 wisata kota yang terintegrasi yaitu Kebun Raya Balangan, Taman Hijau Balangan, dan Taman Palidangan Sanggam. Sangat diyakini timnya itu akan meningkatkan PAD hingga 100%. Hasil kajian kami apabila 3 wisata tadi RTH terintegrasi, Kebun Raya, Taman Hijau dan Taman Sanggam Palindangan itu terintegrasi, PAD akan meningkatkan 100%. Kami optimis bahwa apabila itu saling terintegrasi dan menjadikan sebuah wisata kota, peningkatan PAD akan sangat jauh lebih bagus. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Bella Kirendra dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.